gitu. Lebih baik kasih yang bottom atau yang up sekalian yang nggak masuk akal. Kenapa? Oh. Oke, so selamat siang Bro Hari Afandi. Apa kabar Bro? Baik, thank you. Selamat siang juga. Yes. Nah ini sahabat sales, ini adalah sahabat saya Bro Hari Afandi. Ini adalah orang yang bisa saya katakan beliau adalah pakar marketing dan selling khususnya untuk properti. Karena saya sendiri pun pernah belajar dengan beliau. Jadi karena banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang properti, menurut saya nggak eligible untuk menjawabnya karena Bro Hari Afandi adalah lebih eligible untuk menjawabnya. Punya knowledge yang lebih dan saya pikir knowledge-nya bisa sering dibagikan gitu loh Bro ya. Bisa aja. Siap. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, ini pertanyaan menarik bro. Wah, gue jadi penasaran ini. Ini bener-bener keren banget nih bro. Ada rumah nih bro. Ada rumah. Ya. Rumah second ya. Rumah second. Kebetulan rumah second ini waktu pengertian second artinya memang belum sempat ditempati. Rumah itu beli sama developer. Dan kebetulan dapurnya nggak ada bro. Nah, jadi memang ada titik airnya, tapi nggak ada dapurnya. Kalau mama kondisi kayak gitu, menurut lo apa yang akan lo lakukan, bro, as a salesperson, bro? Ya, tidak semua konsumen ingin gratis ya, brother ya. Ya. Tapi yang paling penting apa yang dia mau itu bisa ada. Artinya bisa aja kita harus punya rekanan atau kemungkinan kita bilang gini, oh ya Bu, di sini memang airnya nggak ada, tapi Ibu tenang aja kalau beli sama saya nanti saya carikan kontrak misalnya saya pasangkan ledeng air atau segala macam, Ibu tenang aja pasti nanti saya bereskan. Nah, tapi mohon maaf ya Bu ya, nanti biayanya saya tambahkan. Nanti Ibu langsung bayar aja. Nanti langsung Ibu bayar aja Ibu bayar aja sama rekanan saya misalnya. Ibu ngomong aja harganya sama dia. Kita ngomong servisnya. Yes. Ngomongnya ke servisnya gitu. Jadi kan nggak semua harus kita tambahkan pakai uang kita atau kita todong yang punya rumah kan gitu kan. Tapi yang penting konsumen itu tadi dia beli sama kita itu beres. Cakep. Oke bro, ini gue lanjut ya bro. Ini persoalan yang lain bro. Ini sekarang kita masuk tanah kafling bro. Tanah kafling, gimana? Kafling. Ini tapi gue akuin sih keren. Sahabat sales ini kalau anda nggak sampai belajar, nggak mencatat dan nggak masuk ke YouTube-nya Hari Afandi, wah ini kacau ini ya. Ini kacau. Ini keren. Saya akui ini keren banget ya. Oke bro. Ini pertanyaan menarik bro, ada satu orang bertanya kepada saya, terus terang makanya kenapa hari ini kita ada, karena ada pertanyaan yang menarik bro. Bro, ini kebetulan dia punya properti kafling syariah. Nah, menurut lu ketika ada orang yang chatting ke kita, bertanya lah, dia udah main media sosial, ada yang chatting kepada dia, terus kemudian ditanya gitu ya, tanya harga, ketika nanya harga kafling, mereka sering banget dapat tantangan nih bro. Ketika ditanya, abis itu ujung-ujungnya mereka bilang, ya nanti gue diskusi dulu sama pasangan gue, nanti gue pikir-pikir dulu dan sebagainya bro. Ada nggak tips trik yang harus dilakukan ketika orang nanya berapa harganya? Apa tips yang akan lu berikan di dalam konteks ini bro? Biasanya ya ini kan kita kan ngalami juga ya, karena kita kan selain kita ngajar kan kita juga punya produk ya. Oh ya, sorry bro, biar teman-teman juga tahu berapa total properti yang lu bangun dan berapa total rumah yang lu bangun sampai di daerah Pekanbaru. Kita ngomong Pontianak ya. Pontianak ya. Untuk perumahan sih sekarang sudah sampai, kami mulai dari 2010 untuk project developer. Sampai hari ini udah project ke 15 project developer. Satu developernya itu berapa properti bro? Kalau yang sekarang lagi kami kembangkan itu ada di 2 lokasi. Satu lokasi di 3,4 hektar, existingnya tambahan lahan kurang lebih 7 hektar. Satu lagi ya ini yang 3,6 hektar, existing tambahan kurang lebih 2,4 hektar. Jadi yang kami lagi berjalan bareng ini
kurang lebih ada 6 yang sudah terbangun tuh kurang lebih hampir 500-an unit gitu berarti. Dan ini ini orang yang tepat dan ini komersil. Ya, pasti komersil. Oke. Komersil. Oke, lanjut bro. Tadi gimana bro? Kalau kasusnya jadi ya di chatting masalah harga ya. Jadi kalau harga selalu jadi momok ya. Jadi jadi bilang gini, kalau ditanya harga biasanya saya minta sama teman-teman itu kalau terpaksa kasih harga yang lebih baik, kasih harga yang di atas, bukan harga kalau mau jadi kasih harga itu yang mahal-mahal sekalian atau yang murah-murah sekalian. Jadi jangan kasih harga yang setengah-setengah. Misalnya kita punya produk itu harga 200 jutaan. Tapi kita juga misalnya kemungkinan kita bisa juga kasih harga 200 jutaan tadi sampai ke 150 juta. Atau kita juga 200 juta itu bisa juga jadi 300 juta misalnya. Ya kalau bisa jangan kasih harga yang sosok di tengah-tengah, karena dia juga nggak akan, teman-teman udah kasih harga biasanya pasti juga tidak dapat jawabannya. Lebih baik kasih harga yang bottom sekalian atau yang up sekalian. Jadi dia shock kalau dia lihat mahal, bagus, dia tanya kok mahal amat. Nah, berarti kan ada pertanyaan berikutnya daripada atau murah gitu. Misalnya, oh ini harganya berapa? Oh covering di sini cuma 100 jutaan. Padahal yang lain mau misalnya 200 sampai 300 jutaan. Oh, shock ya. Jadi shock efek ya. Shock efek, betul. Jadi lebih baik mereka bertanya ya. Ya, lebih baik kan mereka bertanya, ada shock efeknya daripada kita kasih tahu so ya harganya 200 jutaan ya biasa-biasa. Berarti kita ngizinkan dia untuk biasa-biasa aja, tidak merespon kita kan gitu. Lebih baik kasih yang bottom atau yang up sekalian yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia juga bilang masuk akal tidak masuk akal tetap harus ketemu kita kan gitu. Harus lihat produknya. Iya benar sih. Kalau murah banget atau mahal banget bisa ketemu. Tapi kalau di sosial dan tidak ketemunya tinggi ya. Iya gitu. Ya lebih baik tadi jangan sekali lagi orang sales itu tidak boleh mudah baper lah gitu. Jadi kalau nggak begitu ditanya harga nggak direspon lagi, ya pindahkan aja database-nya itu ke follow up kedua gitu loh. Jadi kita juga hemat waktu. Kita juga bisa optimal berikan yang ketika ketemu rezeki kita, karena kita percaya ya kita sudah sehebat mungkin, tapi kadang kalau Tuhan belum kasih rezeki kita lewat database yang bagus, ya kita mau follow up kayak apapun tetap nggak akan terjadi kan gitu brother. Oke, pertanyaan gue yang berikutnya bro, sebenarnya gue nggak tahu ya kalau di konsep lo itu ketika ada orang yang bertanya selain tadi dengan show effect gitu ya, wow effect lah, kalau saya bilang wow effect aja lah ya. Wow, kayaknya keren juga namanya wow effect. Ada nggak teknik lain misalkan lu menggali kebutuhan mereka dulu dan sebagainya bro? Atau jadi tentu ya kalau via chat atau by phone tentu kan punya kekurangannya juga ya. Tapi lebih baik sebenarnya, makanya kan ada QA. Kalau bisa dibuat dulu QA-nya gitu, dibuat dulu skripnya. Sales script-nya dibuat. Jadi minimal tuh sales script itu kan dari kumpulan-kumpulan yang sudah kita tahu jawabannya kayak apa. Nah, jadi kita karena pasti punya keterbatasan dalam menggali ketika itu bentuknya online. Nah, tapi buatlah yang efek-efek yang kejut gitu loh, kayak wow effect lah contohnya, shock effect gitu. Nah. Terus buat program yang punya kejutan. Jadi gali itu sisi lain gitu. Jadi kalau percuma digali tapi ternyata nggak ngefek kan percuma juga. Jadi lebih baik di online misalnya di chat segala macam. Pokoknya nggak grab aja dia mau datang ke lokasi atau tidak. Oke. Dia paham nggak dengan program kita gitu aja. Oke. Kalau misalkan kita contoh ya, ini kita contoh. Nanti saran saya, ini perusahaan ini kayaknya perlu kontak lu nanti harusnya saran gue ya. Jadi orang ini memang harus kontak Bro Andi nih harusnya. Pertanyaan gue begini bro, contoh. Kalau tanah kafling syariah, ketika mereka nanya harga, ya pengalaman lu kira-kira wow efek apa yang akan lu ajukan? Begitu nanya, berapa sih harga kaflingnya? Apa yang akan lu buat wow efeknya? Mungkin ada pengalaman lu bro? Ya, yang kalau mungkin konteksnya langsung ke syariah ya brother ya. Boleh. Kalau ke syariah, sekali lagi bukan hanya masalah harga, karena itu masalah prinsip dan ideologi. Oh iya ya, benar juga ya.
tentu ini berarti kan artinya variabel mendukung sampai dia terjadi penjualan jauh lebih besar. Oh iya bener juga ya. Wow, Karena di situ itu- ya. Oke. Karena itu variabel. Ya, karena salah satu instrumen dengan cara properti kita syariah itu berarti sudah variabel. Oh. Variabel baru atau cantolan baru, cantolan yang membuat kemungkinan penjualan Closing-nya itu transaksi tinggi. lebih banyak, Iya, closing bener, tinggi bener. dibanding yang standar dan biasa-biasa saja. Target audiensnya Nah. pun udah jelas itu ya. Target audiens jelas. Yang penting sekali lagi bisa membuktikan benarkah itu Syariah. prosesnya syariah. Yes. Jadi kalau masalah udah syariah, baru kita ngomong harga kan gitu, brother. Jadi karena ideologi itu yang paling tinggi kan. Oh iya, jadi jangan ngomong harga dulu, tapi ngomongin tentang syariahnya. Kenapa dia harus syariah? Iya. Sekarang kita ideologi udah bagus, prosesnya udah bagus, udah rapi. Kita pun sebagai yang punya juga nggak mungkin mau jual murah dong. Nggak. Ya. Kita harus meyakinkan ya. Ya. Dan kita kan nggak mungkin juga mendelivery produk yang murah, tapi abal-abal kan nggak mau dong. Betul. Nah, jadi kita pun tidak boleh membuka, misalnya yang sudah memang terjadi, yang abal-abal juga kan tidak perlu kita buka. Yang paling penting fokus ke bisnis prosesnya kita gitu, prosesnya service kita. Itu benar-benar syariah kah? Cara kita syariah kah? Aspirasi kita syariah kah? Harga kita baru kita sampaikan gitu. Dapat. Jadi penekanannya adalah dari urutan tersebut semuanya udah syariah atau belum. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bro. Pertanyaan terakhir. Tapi gua terus terang keren sih, Bro. Ini keren banget dan gue pernah menginterview beberapa orang dan which is menurut gue ini membuka pikiran sih, Bro. Bukan karena kita di sini gue ketemu lu nggak, tapi membuka pikiran. Itu keren banget sih, Bro. Ya. Teknik follow up, Bro. Teknik follow up user atau customer. Bagaimana, Bro? Yang harus dilakukan? Gua nggak tahu, mungkin ada tips-tips khusus bagaimana cara follow up, Bro. Ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Pada biasanya saya di kelas, saya sampaikan ke teman-teman, follow up itu paling lama 3 kali 24 jam. Ketika itu menjadi database. Jadi jangan pernah terlalu lama. Misalnya kita bilang, oh nantilah, biasanya kan kalau kita sales itu kan paling males tuh kalau disuruh follow up terus, takutnya nggak enakan. Selalu bahasanya takutnya nggak enakan. Sekarang lebih nggak enak mana kalau ternyata di follow orang lain gitu. Sakit. Gitu ya. Iya. Karena selama kita tahu cara jualan kita baik dibanding yang lain, lebih sopan, produk kita juga menguntungkan bagi dia, hanya dia perlu waktu nunggu saja. Ketika prosesnya kita lakukan juga dengan tepat, cara follow up kita juga tentu kan kita perlu pikirkan. Jadi kita perlu pede dulu sebelum kita melakukan itu semua. Jadi yang paling mudah, jadi jangan sampai kita nggak enakan, karena kalau kita harus percaya apa mereka ketemu kita berarti itu jodoh, rezeki. Jadi jangan pernah kita nggak enak. Kalau nggak enakan nanti kita yang nggak enak karena pasti diambil orang gitu. Jadi fokuskan aja, tinggal kita tambahkan kisi-kisi atau biasanya saya minta teman-teman tuh misalnya tambahkan sisi entertainment. Maksudnya gimana? Ya, contohnya gini. Ya kalau diajak di follow up doang, ditanyain pasti kan ditanyain itu aja. Pak, jadi nggak rumahnya? Pak, harganya gimana? Kan gitu ya. Itu kan hal biasa. Jadi kalau saya mix dengan dulu ketika saya pernah bekerja di perusahaan farmasi, kami itu dituntut untuk membangun hubungan relationship walaupun dia bukan customer kita. Jadi visiting itu penting. Visiting itu sekarang kan misalnya terbatas lah, kan kita bisa visiting online. Lewat apa? Mungkin kita bisa waktu kita visiting, kita di produk kita bisa buat kita bisa misalnya buat Zoom meeting, di mana di situ kita bisa presentasi produk kita. Bukan presentasi lah, artinya mungkin kita view video, kita kirim video ngevlog kayak kita contohnya. Terus itu sisi entertainment. Terus kan kita bisa juga begini, buat aja private gathering. Misalnya
teman-teman mau ngajak dia follow up misalnya, bilang aja kerjasama lah misalnya dengan merchant. Misalnya ada restoran apa yang lagi booming, lagi disukai. Kan kita bisa minta nanti aku booking pakai voucher ya. Nanti aku undang siapa yang customer saya, nanti saya kasihin voucher makan di sana. Kan lebih enak, prosesnya lebih enak. Baru di situ itu juga follow up gitu. Jadi follow up itu bukan hanya di telepon atau di chat WA karena ya siapa kita gitu ya. Kita ini kan transnya kita mau jual, sedangkan dia kan belum tentu mau beli. Kita paham nggak dia lagi repot misalnya, dia lagi ngasuh anaknya, dia lagi kerja, kan transnya begitu banyak tuh. Jadi lebih baik ya carilah hal-hal yang lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Membuat follow up itu jauh lebih berwarna lah gitu. Oke, thank you bro. Ini informasinya sudah cukup bro, kayaknya cukup banyak banget. Saya dapat banyak informasi bro. Tapi tolong setelah kita selesai ini, kita jangan keluar dulu bro. Gue ada yang mau gue tanyakan khusus kepada lu bro, boleh ya? Bro. Oh siap, ya, boleh. Nanti ada yang gue mau tanya. Oke, so itu aja mungkin yang mau saya sharingkan dan Bro Hari Afandi, ini keren banget teman-teman. Jangan lupa untuk masuk ke YouTube-nya beliau dan Andi nanti akan dapat pembelajaran lebih luar biasa. So, saya Antonius Arif dan Bro Hari Afandi mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam Hari Afandi. Bye-bye.